Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Bapa yang telah memberikan kami waktu saat ini untuk boleh mendengarkan firman-Mu sejenak lewat renungan ini. Biarlah Engkau yang menolong kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk mengerti akan kehendak-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan sepanjang hari ini Selasa 27 Juni 2023, yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Begini firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dalam bahasa Batak, gabedido ibana tuau, tuk maase mirohakku diho, ai dihagaleok do sun tibul hagugoon. Asa tagonan ma hupa puji-puji diriku di bagasan aka hagaleokku, asa songkop tuahu hagugoon ni Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang yang percaya atau mungkin orang yang begitu dekat dengan Tuhan, kita berharap supaya setiap hal yang kita doakan, kita harapkan Tuhan benar-benar akan berkenan mengabulkannya. Namun seringkali saudara-saudara sekalian, justru apa yang kita doakan dengan begitu sangat, dengan sungguh-sungguh, Tuhan justru tidak mengabulkan itu seperti apa yang kita inginkan. Saudara-saudara sekalian, hidup percaya kepada Tuhan, beriman dengan sungguh, bukan menjadi sebuah jaminan bahwa setiap apa yang kita mohon, kita doakan kepadanya pasti akan dikabulkan. Tapi ada saatnya di mana meskipun kita sungguh-sungguh memohonkan itu kepada Tuhan, tetapi Tuhan berkata tidak. Tuhan tidak mengabulkan seperti yang kita minta kepadanya. Namun di saat-saat seperti itu, kita juga harus tetap belajar mensyukuri jawaban Tuhan dalam hidup kita dan menerima itu. Dengan sebuah keyakinan Tuhan memberi jawaban terbaik bagi kita. Sebagaimana jawaban Tuhan kepada Rasul Paulus ya, dalam renungan hari ini. Ketika Rasul Paulus bergumul dalam kelemahan yang ada di dalam dirinya, yaitu sakit yang begitu serius, yang tentu saja dengan sakit tersebut itu menjadi beban yang begitu berat di dalam hidupnya, dan itu akan mengganggu juga di dalam pelayanan yang dia lakukan untuk memberitakan Injil.
3 kali dia memohon itu dengan sungguh supaya Tuhan mengangkat itu darinya. Duri dalam daging. Dia katakan sakit yang serius itu seperti duri dalam daging. Namun begitu jelasnya jawaban Tuhan kepada Rasul Paulus. Meskipun Rasul Paulus itu memohon dengan sangat, Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan menjawab cukuplah, dalam arti Paulus harus bisa menerima hidup terus dengan menanggung duri dalam daging itu. Dan cukuplah kasih karunia Allah. Dan Allah tidak akan mencabut duri itu dari dalam kehidupannya. Bukan berarti Tuhan tidak peduli. Dan begitu tega membiarkan Paulus harus terus bergelut dengan sakit yang dia derita. Namun ketika Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Di sana Tuhan memiliki sebuah maksud. Di mana dengan mengizinkan dia, membiarkannya hidup terus dengan bergumul dengan duri dalam dagingnya. Justru di sana Tuhan mau menunjukkan kebesaran kuasanya, menyempurnakan kuasanya bekerja di dalam kehidupan Rasul Paulus. Ketika dia dengan segala kelemahannya, ketidakberdayaannya, namun dia harus mengerjakan pekerjaan pemberitaan Injil. Di sana nyatalah bahwa ternyata bukan kemampuannya, bukan dirinya sebagai seorang Paulus yang hebat yang membuat pekerjaan itu bisa berjalan dan berhasil. Sehingga banyak orang percaya kepada Kristus, menerima berita Injil keselamatan itu. Tapi justru di sanalah terbukti ternyata semua itu boleh berjalan. Paulus bisa melakukan semua tugas pelayanan itu karena Tuhan benar-benar menyatakan kuasanya, menyatakan kekuatan di dalam dirinya yang penuh dengan kelemahan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali Tuhan juga mengatakan ya hal yang sama terhadap kita. Kita yang begitu dengan penuh percaya memohonkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Barangkali di tengah-tengah pergumulan sakit kita berkata, Tuhan tolong aku, sembuhkan aku Tuhan, supaya aku boleh melayani Tuhan. Atau kita mungkin berkata, Tuhan tolong angkat beban dari kehidupanku ini, supaya aku boleh memuji Tuhan dengan lebih penuh sukacita lagi dan bisa mengerjakan pekerjaanku dengan lebih baik. Namun Tuhan berkata sebagaimana kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Saudara-saudara, memang ada kalanya dia tidak akan memberikan kesembuhan itu. Meski kita memohon kesembuhan, dia tidak memberikan jalan keluar seperti yang kita mau, kita pikirkan ketika kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai persoalan kehidupan. Tuhan tidak memberikan jawaban-jawaban seperti yang kita inginkan. Tapi Tuhan tetap mengizinkan ada duri dalam daging. Kelemahan-kelemahan itu tetap kita tanggung. Persoalan-persoalan itu seperti terus ada di depan kita. Namun satu hal saudara-saudara yang kita harus percaya. Ketika Tuhan mengizinkan semua itu terjadi, sesungguhnya di sana Tuhan bekerja. Memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan untuk menghadapi, melewati semua keadaan itu. Keadaannya memang tidak berubah. Sakitnya tidak sembuh. Tetapi Tuhan memampukan kita memiliki kekuatan, pengharapan yang hidup, iman yang semakin diteguhkan. Di tengah-tengah sakit, di tengah-tengah persoalan. Dan di sanalah akhirnya kita akan tiba pada sebuah kesimpulan. Bahwa memang di saat aku lemah, di situ aku merasakan kekuatan, kuasa Tuhan menyertaiku. Oleh karena itu mari saudara-saudara sekalian kita belajar untuk terus untuk hidup berdamai. Menerima setiap kelemahan-kelemahan apapun yang Tuhan izinkan ada di dalam diri kita. Dengan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita. Di sana juga kita diajar ya, dididik untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Memohon pertolongan Tuhan memampukan kita menjalani kehidupan
dengan kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita. Sehingga demikian Tuhan selalu penting. Kita selalu butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Di saat kita menyadari bahwa kita lemah, bahwa kita tidak mampu mengerjakan semua itu, menjalani semua itu dengan kekuatan diri kita sendiri. Namun ketika kita menerima kelemahan itu sebagai cara Tuhan menunjukkan kuasa dan kebesarannya dalam hidup kita, maka nama Tuhan akan dipuji dan dimuliakan. Oleh karena itu mari berdamailah, terimalah apapun bentuk kelemahan yang saat ini ada di dalam hidup kita masing-masing. Percayalah di sana kuasa Tuhan akan semakin nyata dan akhirnya lewat kelemahan itu kita akan semakin memuji Tuhan dan bergantung kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami saat ini supaya kami belajar untuk terus hidup mempercayai Tuhan, bergantung pada Tuhan sepenuhnya. Di saat kami ada di dalam kelemahan, Tuhan mampukan kami untuk menerima setiap kelemahan apapun dalam hidup kami dan tetap percaya meski Tuhan tidak mengangkat kelemahan itu, tapi Tuhan memberikan kami kekuatan untuk terus boleh hidup di dalam kelemahan itu dengan mengandalkan kuat kuasa yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara terus tetap semangat dalam setiap kelemahan apapun yang ada dalam diri kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Sampai jumpa.